Nang ning ning nang nang ning ning nang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Orion dari kelas 5C SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita bernama Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung memiliki dua orang putri yang bernama Purbasari dan Purbalarang. Namun sifat mereka berdua berbanding terbalik. Purbasari memiliki sifat yang baik, bijaksana, dan tidak iri hati. Namun berbanding terbalik dengan Purbalarang. Dia memiliki sifat yang jahat, kejam, dan iri. Pada suatu hari, Prabu menyadari bahwa kini usianya sudah semakin tua. Dan dia berkata, aku tidak tahu mewariskan tahta ini kepada siapa. Seharusnya Purbalarang yang mendapatkannya. Namun aku takut masa depan warga karena sifat buruknya Purbalarang. Kemudian Prabu memanggil semua putrinya dan memberitahu berita ini. Kedua putri ayahanda memiliki sebuah berita besar, yaitu ayahanda akan mewarisi tahta ini kepada Purbasari. Mendengar hal itu, Purbalarang tidak terima. Apa? Ayah akan mewarisi tahta ini kepada Purbasari? Aku tidak terima. Lalu Purbalarang menceritakan hal itu kepada Raden Indrajaya. Dan mereka mempunyai niat jahat untuk menyihir Purbasari. Dan mereka memanggil seorang penyihir dan menyihir Purbasari. Sehingga tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Keesokan paginya, Purbasari terkaget karena tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Lalu Purbalarang pun berkata kepada ayahnya, Ayahanda, lihatlah Purbasari. Dia dipenuhi oleh bintik-bintik hitam. Seharusnya dia dibuang ke hutan. Lalu Prabu pun termakan oleh ucapan Purbalarang. Dan dia membuang Purbasari ke hutan. Di hutan, Purbasari hidup bahagia bersama hewan-hewan di sekitarnya. Saat sedang bermain dengan hewan-hewan, dia bertemu dengan seorang lutung seram. Ampun Lutung, jangan sakiti aku. Lutung pun berkata, Aku Guru Minda, anak Sunan Ambu dari Kayangan. Aku membuat kesalahan sehingga aku dijatuhkan ke bumi dengan wujud seperti ini. Dan aku tersasar ke hutan ini. Lalu semenjak saat itu, Purbalarang pun mengenalkan dirinya dan asal-usulnya. Lalu lama-kelamaan Purbasari memanggil Lutung itu dengan nama Lutung Kasarung. Lalu di malam bulan purnama, Lutung bersemedi. Wahai Tuhan Yang Maha Esa, bantulah hamba dan sembuhkanlah Purbasari dari penyakitnya. Lalu secara ajaib, tanah di sekitarnya terbuka dan muncullah telaga kecil. Air telaga itu memiliki obat yang sangat manjur. Keesokan harinya, Lutung pun mengajak Purbasari untuk mandi di telaga tersebut. Alangkah terkejutnya Purbasari karena tubuhnya yang awalnya berbintik-bintik hitam tiba-tiba seketika hilang dan dia cantik kembali. Lalu saat Patih sedang mengunjungi Purbasari, dia terkaget karena bintik-bintik hitam di tubuhnya sudah menghilang. Lalu dia pun mengajak kembali Purbasari ke kerajaan. Awalnya Purbasari menolak. Namun setelah didesak oleh Lutung dan Patih, akhirnya dia mau. Saat dia kembali ke kerajaan, semua orang disambut bahagia kecuali Purbalarang dan Indrajaya. Indrajaya berkata, Purbalarang berkata, Ayahanda, hamba keberatan jika Purbasari menjadi ratu. Ada baiknya hamba punya sayembara, yang menang akan mendapatkan tahta tersebut dan yang kalah akan dihukum pancung. Lalu ayahanda menuruti permintaan tersebut. Dan keesokan harinya, semua orang berkumpul di halaman kerajaan. Lomba pertama adalah lomba memasak. Siapapun yang masakannya paling cepat dan lezat, dia yang menang. Awalnya Purbasari ragu karena dia tidak bisa memasak. Tapi dengan kesaktiannya Lutung, dia memanggil sebuah bidadari dan membantunya untuk memasak. Lomba kedua adalah padu panjang rambut. Purbalarang sangatlah percaya diri karena rambutnya panjang sampai ke lutut. Lalu dia melepas sanggulnya rambutnya yang halus terurai sampai ke lutut. Purbasari takut karena rambutnya hanya sampai atas punggung. Tapi dengan kesaktian Lutung, dia memanggil bidadari dan menyambung rambut Purbasari.
Dengan percaya dirinya, dia melepas sanggulnya dan rambutnya yang halus terurai sampai ke tumit. Lembah ketiga adalah adu tampan tunangan. Dia menawarkan Raden Raja yang gagah dan tampan. Semua orang mengakuinya itu. Namun saat Purbasari menawarkan Lutung, semua orang tertawa karena dia adalah seorang monyet. Lalu Lutung pun marah dan tersinggung. Dia meminta ke Tuhan Yang Maha Esa untuk dikembalikan wujudnya sebagai Gurumindha. Dan hal itu dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga dia berubah menjadi Gurumindha yang tampan dan kegagahannya melebihi Indrajaya. Lalu semua orang terkaget dan semua orang memilih Lutung daripada Indrajaya. Lalu saat Indrajaya dan Purbalarang ingin dihukum pancung, hukuman itu diberhentikan oleh Purbasari karena tidak tega melihat kakaknya yang akan dihukum pancung. Lalu semuanya hidup di kerajaan bersama-sama dan bahagia. Pesan moral yang bisa diambil adalah kita tidak boleh iri dan dengki karena sifat itu bisa berbalik pada kita sendiri. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisuka jadi kacika pundung. Selamat hari jadi Kota Bandung.